Assalamualaikum, saya Fatimah Zahra, NPM 19124944. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ciri Tafsir Muqarrin, Keutamaan dan Kelemahan Tafsir Muqarrin. Tafsir Muqarrin adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Aspek pertama yang akan dikaji adalah perbandingan antara ayat dengan ayat. Untuk mencapai maksud itu ada 4 langkah yang harus diterapkan oleh mufassir, yaitu langkah pertamanya mengidentifikasi atau menghimpun redaksi yang mirip, dan yang kedua membandingkan redaksi yang mirip, dan langkah ketiga menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam redaksi yang mirip, dan langkah yang keempat adalah membandingkan pendapat para mufassir tentang ayat yang meredaksi mirip itu. Keutamaan dari metode tafsir Muqarrin adalah yang pertama, memberikan wawasan yang relatif lebih luas. Mufassir yang melibatkan diri pada tafsir metode ini akan berjumpa dengan mufassir lain dengan pandangan-pandangan mereka sendiri yang bisa saja berbeda dengan yang dipahami perbandingan, sehingga akan memperkaya wawasannya. Yang kedua, membuka diri untuk selalu bersikap toleran. Terbukanya wawasan penafsir otomatis akan membuat bisa memaklumi perbedaan hingga memunculkan sikap toleran atas perbedaan itu. Yang ketiga, membuat mufassir lebih berhati-hati. Penafsiran dan pendapat yang begitu luas disertai latar belakang yang beraneka warna membuat penafsir lebih berhati-hati dan objektif dalam melakukan analisa dan menjatuhkan pilihan. Selanjutnya, kekurangan metode tafsir Muqarrin. Yang pertama, kurang cocok dengan pemula. Memaksa seorang pemula untuk memasuki ruang penuh perbedaan pendapat akan berakibat bukan memperkaya dan memperluas wawasannya, tetapi malah bisa membingungkannya. Yang kedua, kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer di masa yang serba kompleks dan membutuhkan pemecahan yang cepat dan tepat. Metode Muqarrin kurang cocok karena ia lebih menekan pada perbandingan hingga bisa memperlambat untuk membuka makna yang sebenarnya dan relevan dengan zaman. Dan yang ketiga, menimbulkan kesan pergaulan pendapat, menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufassir. Kemampuan pendapat yang hanya sampai pada perbandingan beberapa pendapat dan tidak menampilkan pendapat yang lebih baik membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari pendapat-pendapat ulama klasik. Sekian presentasi dari saya. Dengan keterbatasan pemikiran dan sumber materi yang menjadi acuan dalam pembahasan makalah ini, maka saya harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyusunan makalah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.